yang ditinggalkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk umatnya, yang menjadi tangga yang langsung menghantarkan pada puncak kedekatan. Mungkin di antara kita ada abid, di antara kita ada ahli salat malam, mungkin ada ahli qiraatul Quran, mungkin ada ahli istighfar, mungkin ada ahli tahlil. Tapi kalau kita berjalan sendiri menghadap Allah Subhanahu wa taala, itu gak akan menjamin kita akan duduk bersama Nabi Muhammad SAW. Gak akan menjamin kita akan duduk bersama Sayyidina Abi Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Gak akan menjamin kita akan duduk bersama Sayyidina Umar ibn Al-Khattab radhiyallahu taala anhu. Gak akan menjamin kita akan duduk bersama Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Gak akan menjamin kita akan duduk bersama Sayyidina Ali karramallahu wajhahu radhiyallahu taala anhu. Gak akan menjamin kita akan duduk bersama Al-Habib Husain bin Abu Bakar Al-Aidrus. Gak menjamin. Kenapa? Amalan kita dibandingkan amalan mereka jauh sekali. Ikhwani rahimakumullah. Bentuknya mungkin sama, tapi isinya jauh berbeda. Salatnya pasti sama, rukuknya rukuk, sujudnya sujud, lakin hatinya tidak mungkin sama. Ikhwani rahimakumullah. Karena itulah Allah katakan lewat lisan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah tidak melihat wajah kalian, Allah enggak melihat rupa kalian, Allah enggak melihat bagaimana bentuk tubuh kalian, akan tetapi yang dilihat adalah hati kalian dan niat kalian. Karena itulah dikatakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang lumayan agak panjang, yang Rasul mengatakan ada orang-orang yang secara zahir orang itu melakukan amalan-amalan penghuni surga, sehingga antara dia dengan surga tinggal satu jengkal lagi dia masuk surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi kitabnya mendahulunya, di akhir usianya dia mengamalkan amalan penghuni neraka, na'udzubillah min dzalik. Kemudian ia pun meninggal su'il khatimah dan ia pun masuk nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi ada manusia-manusia yang secara zahir dia melakukan amalan-amalan penghuni neraka, sehingga antara dia dengan neraka hanya tinggal satu jengkal. Antara dia dengan neraka tinggal satu jengkal, tetapi kitabnya mendahulunya. Kemudian ia pun melakukan amalan penghuni surga di akhir usianya, maka Allah pun mematikan, mewafatkan ia dalam keadaan husnul khatimah. Ia pun dimasukkan surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadis ini seringkali membuat talibul ilm, orang yang mempelajari ilmu, merasa kebingungan, bagaimana ini. Tetapi Al-Kutub Al-Ghawth, sebagaimana dikatakan oleh Mbah Hashim Asy'ari rahimahullah di dalam kitabnya, ketika menyebut Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad, Syekh Hashim Asy'ari, Hadratus Syekh Hashim Asy'ari, guru kita semua, murid dari Al-Habib Husain bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi, murid daripada Muftil Haramain. Beliau menyebut Habib Abdullah Al-Haddad dengan kalimat Al-Kutub Al-Ghawth Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad radhiyallahu ta'ala anhu. Tahu makamnya, tahu tingkatnya, yang ngomong orang alim, yang ngomong orang soleh, yang ngomong waliullah, seorang hamba Allah terpilih, Syekh Hashim Asy'ari rahimahullah. Bagaimana beliau mensifatkan keilmuan, akhlak, bahkan kemuliaan Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Saya akan buktikan betapa alimnya Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad melalui khutbah yang singkat ini. Ketika membuka hati kita, ketika membuat lapang dada kita, ketika kita membaca hadis ini dan kita menjadi penuh tanda tanya, bagaimana ini kalau sudah takbir yang berbicara, maka bagaimana kita akan hidup? Ikhwani rahimahumullah, kita gak akan bahas takbir. Kalau takbir dibahas selesai, maka itu gak bisa, bukan urusan kita, urusannya Allah Ta'ala. Tapi ini ranah ilmiah.